Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, jadi untuk kondisi market saat ini udah kembali bearish, di mana Bitcoin telah turun 4,75%. Dan sekarang harganya hanya 21.227 dolar. Dan untuk Ethereum dia pun telah turun 7,54%, untuk harganya 1.122 dolar. Wow. Dan ini beberapa altcoin pun pastinya terseret turun ya, di mana Bitcoin turun pasti altcoin ikut-ikutan turun. Dan ketika Bitcoin naik belum tentu semua altcoin ikut-ikutan naik ya. Oke, lalu ada informasi apa nih untuk market kripto atau aset-aset kripto per hari ini? Oke, di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Jadi gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual token-token dan juga koin-koin yang gue bahas. Artinya, apapun resikonya yang kalian alami, gue tidak ikut bertanggung jawab. Makanya ya, jadi lebih lebih berhati-hati aja nih untuk saat ini karena market kripto sedang tidak kondusif. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi ya buat berbincang-bincang nih membahas aset-aset kripto. Jadi langsung aja nih kita masuk ke sumber informasinya. Nah, untuk dari Fear and Greed Index ya di sini jadi apa sih Fear and Greed Index ini? Nah, jadi ini itu bisa dibilang salah satu gambaran para investor dari tingkat keberanian membeli dan juga rasa ketakutan. Nah, untuk sekarang ini extreme fear, artinya rasa ketakutan para investor itu sangat tinggi ya. Dan keberanian untuk membeli di saat kondisi dan situasi seperti ini itu masih sangat rendah sekali ya. Kira-kira seperti itu nih dari gambaran Fear and Greed Index. Maka dari itu gue belum berani untuk serok hari ini ya ataupun saat ini. Gue rasa ini masih bakalan berlanjut lagi dari segi penurunannya. Oke, dikutip oleh Forbes.com. Bitcoin dan kripto sekarang bersiap untuk kejutan Fed setelah jatuhnya harga Ethereum, BNB, XRP, Solana, dan Cardano senilai 300 miliar dolar. Wah, tinggi banget nih ya 300 miliar dolar. Maksudnya itu ini tuh 300 miliar dolar untuk market global ya, bukan hanya dari segi Bitcoin aja ataupun Ethereum aja enggak. Jadi ini secara global dihitungnya ya. Oke, melihat artikel yang dikutip oleh Forbes.com. Mungkin banyak pertanyaan nih dari kalian gitu kan. Kira-kira sekarang udah harga terendah banget belum sih gitu? Udah waktunya serok atau belum? Memang secara dari penurunan, melihat dari penurunan ya mungkin bisa dibilang ini sedang diskon. Betul, ini sedang diskon. Tetapi untuk gua pribadi, gua belum berani untuk menyerok di harga sekarang. Karena menurut pendapat gua, opini gua, dari segi penurunan Bitcoin itu masih akan terus berlanjut ya. Karena dari sidang The Fed atau Federal Reserve ini belum ditentukan kapan suku bunga itu akan di stop. Sampai berapa persen itu akan di stop. Jadi belum ada ya, ini masih tetap berlangsung. Bitcoin dan harga mata uang kripto telah terpukul keras kehancuran mendadak selama beberapa hari terakhir yang menghapus 300 miliar dolar dari pasar kripto gabungan. Bahkan saat JP Morgan menyiapkan basoka kripto 1 triliun dolar. Nah, apa yang gua bilang ya? Jadi gua rasa kalian tetap tahan dulu aset kalian ya. Bukan berarti gua menyuruh untuk kalian cut loss, enggak ya. Karena kalau dari segi cut loss ya, bicara cut loss, gua rasa kalau untuk gua pribadi, gua itu orangnya pantang cut loss. Sekalipun sangkut ya pasti kita semua di sini para investor ataupun retail pasti sedang sangkut di saat kondisi seperti ini. Cuman untuk kalian yang mau cut loss itu pertimbangkan lebih dalam lagi ya, pertimbangkan lagi. Kira-kira ketika di cut loss berapa persen uang kalian yang akan hilang. Kalau memang 80% asetnya yang hilang ya, uang kalian hilang, gua rasa jangan cut loss. Udah hold aja karena setiap market itu ya apalagi ini aset kripto ya fluktuatif. Jadi ya mungkin ini sedang masanya bearish, sedang berada di fase bearish. Namun memang ini udah di atas normal ya. Biasanya itu ya walaupun fluktuatif, senormal-normalnya pasar kripto di fase bearish ini tidak seperti ini. Karena ini banyak sekali gempuran-gempuran dari ya pokoknya banyak dari berbagai sisi ya. Dari peperangan, dari The Fed gitu kan. Belum lagi dari koin Terra Luna yang telah hancur itu dijadikan senjata oleh para elit-elit global. Jadi masih banyak di berbagai sisi ya. Makanya ini aset kripto sedang digempur habis-habisan. Bahkan nih kalian bisa melihat ya, bahkan saat JP Morgan nih menyiapkan basoka kripto. Nah, bahasanya ada udah basoka kripto. Dan itu 1 triliun dolar ya. Coba kalian
Bayangkan 1 triliun dolar yang akan dibasoka oleh JP Morgan. Wah, dan harga Bitcoin sempat jatuh di bawah 21.000 dolar per Bitcoin atau per keping. Dan itu harga terendah pada tahun 2020. Sementara harga Ethereum jatuh di bawah 1.100 dolar. Baik Bitcoin ataupun Ethereum telah sedikit bangkit kembali, tetapi tetap turun masing-masing 24% sampai dengan 31% selama minggu lalu saja. Menyeret cryptocurrency utama lainnya, termasuk BNB, XRP, Solana, dan Cardano. Dan untuk harga Bitcoin nih, katanya nih pernah menyentuh di bawah 21.000 dolar. Iya, memang beberapa hari yang lalu kalau nggak salah tuh pernah ke harga 20.000 dolar ya. Dan sekarang naik lagi dikit gitu di 21.200 sekian dolar tadi ya kita melihat. Walaupun naik dari harga Bitcoin, tetap saja hitungannya masih dibilang turun ya, turun 24% hingga 31% selama 1 minggu yang lalu. Dan itu pastinya menyeret kepada cryptocurrency utama lainnya termasuk BNB, XRP, Solana, dan Cardano. Dan beberapa altcoin lainnya pun ikut-ikutan terseret. Dan sekarang setelah angka inflasi yang lebih buruk dari perkiraan pada hari Jumat mengguncang investor, beberapa ekonom memperkirakan Federal Reserve Amerika Serikat dapat mempercepat kenaikan suku bunga yang direncanakan berpotensi menyebabkan lebih banyak kerugian bagi Bitcoin dan kripto. Wow. Nah, apalagi di artikel yang bagian sini ya. Katanya nih, dari inflasi yang lebih buruk dari perkiraan nih pada hari Jumat yang mengguncang investor. Jadi beberapa ekonom itu akan memperkirakan bahwa Federal Reserve Amerika Serikat dapat mempercepat lagi dari segi kenaikan suku bunga yang sudah direncanakan nih. Dan itu pastinya akan menyebabkan lebih banyak lagi kerugian para investor-investor di aset kripto. Oke, jadi kita tahan dulu aja ya, itu gue katakan kepada kalian. Tetapi kalau kalian memang udah nggak sabar untuk serok, yo silakan. Intinya seperti itu aja. Gua hanya sedikit mengingatkan aja kepada kalian. Gua rasa kalian tetap tahan dulu dana kalian. Karena ini informasinya itu masih terus berlanjut. Dari Federal Reserve ini untuk menaikkan suku bunga itu masih tetap berlanjut. Ya, jadi kalian tetap pikirkan lagi baik-baik sebelum kalian menyimpan aset kalian di aset-aset kripto. Ada banyak hal yang bergantung pada pembaruan kebijakan Federal Reserve besok. Rasmol, Direktur Investasi di broker AJBel, menulis dalam komentar email, investor tampak semakin takut Bank Sentral akan menjadi lebih agresif dengan laju suku bunga untuk mencoba dan mengekang inflasi. Mengingat angka biaya hidup bulan Mei lebih tinggi dari yang diharapkan. Dan di sini banyak sekali hal yang bergantung pada pembaruan kebijakan Federal Reserve di besok hari ya. Dan di sini Rasmold pun sebagai direktur investasi di broker AJBel, dia telah berkomentar di dalam sebuah email ya. Dan di sini dia mengatakan bahwasanya investor aset kripto itu tampak semakin ketakutan pastinya ya ketika memang suku bunga dinaikkan oleh Federal Reserve. Investor-investor yang di aset kripto itu sungguh ketakutan karena ya bisa kalian pikirkan aja ya ketika suku bunga terus-terusan dinaikkan, kalian cuan hanya misalkan 1 juta rupiah atau 500.000 itu udah nggak kerasa aja gitu ya. Karena kan kita dari segi biaya macam-macamnya itu banyak ya. Apalagi dengan nominal biaya gas fee-nya yang sangat tinggi gitu ya. Pastinya kita tidak terlalu kerasa gitu. Dan nggak mungkin juga kita harus menunggu kali 1.000 buat take profit. Pastinya kita kan ingin juga menikmati hasil profit kita ya. Tetapi apa daya gitu ya dengan karena terpaksa kita harus menahan dulu. Tetapi itu di luar ekspektasi ya. Kalau misalkan kita ingin menahan, misalkan ya udahlah kali 100 baru kita TP gitu. Kan itu nggak mungkin juga, perlu waktu yang panjang lagi. Ya intinya seperti itulah. Dan di sini nih, untuk bank sentral itu akan menjadi lebih agresif katanya. Pastinya karena bank sentral itu semakin suku bunga dinaikkan, itu semakin cuannya gede. Contoh kita menaruh aset di salah satu bank sentral ya atau katakanlah kita bawa merek di sini BCA ataupun Mandiri. Kita menaruh aset ya deposito di salah satu bank sentral dengan nominal misalkan ratusan juta lah, 100 juta. Dengan suku bunga semakin naik ya kita semakin diuntungkan, semakin besar keuntungan kita gitu kan. Berbanding terbalik dengan aset-aset kripto. Semakin dinaikkan suku bunga, kita semakin bonyok, kita semakin rugi ya. Kira-kira seperti itu aja nih perbedaan antara investor aset kripto dan juga investor yang deposito di salah satu bank sentral. Dan untuk The Fed nih yang dipimpin oleh Ketua Jerome Powell akan bertemu pada hari Rabu menyusul data inflasi yang hari Jumat.
Dan itu menunjukkan harga konsumen Amerika Serikat naik pada laju tercepat sejak 1981 pada bulan Mei. Menjelang data minggu lalu, para ekonom secara luas memperkirakan kenaikan suku bunga 50 basis poin. Namun banyak yang menaikkan ekspektasi mereka pada hari Senin setelah mereka punya waktu untuk mencerna data. Ini jadi The Fed itu yang dipimpin oleh ketua JP Morgan atau Jerome Powell Morgan ya. Jadi ini 50 basis poin aja itu masih banyak orang-orang yang berekspektasi bahwasanya suku bunga itu akan semakin dinaikkan ya, kira-kira seperti itu. Ini sekarang aja harga-harga aset kripto udah down banget ya, udah turun banget gitu. Sekelas Bitcoin aja udah turun, apalagi gitu. Apa kabar dengan token-token meme, token-token micin? Ini udah kena dampaknya hebat banget ya, jadi luar biasa sekali. Ini udah nggak habis pikir aja ya gue ya. Jadi ya udahlah, itu balik lagi kepada diri kalian masing-masing ya. Kira-kira kalian ingin menyerok sekarang atau memang ingin nunggu dulu, sabar dulu gitu sampai benar-benar selesai dulu gitu kan. Di berapa persen nih suku bunga akan di stop? Oke, jadi itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Intinya buat kalian yang memang sudah ancang-ancang menyiapkan dana untuk menyerok ataupun tambah muatannya, itu balik lagi kepada diri kalian masing-masing ya. Untuk gue pribadi, gue belum berani untuk serok di kondisi saat ini. Karena melihat dari Federal Reserve yang dipimpin oleh Jerome Powell Morgan, itu masih terus akan menaikkan suku bunga. Jadi gua rasa buat kalian ya, untuk saran aja, ini saran gua pribadi terhadap kalian, gua rasa tahan dulu aja ya. Tetapi kalau untuk dicicil sebenarnya ini udah bisa ya sekarang karena udah diskon sekali gitu, udah diskon lumayan besar. Cuman kalau untuk gua pribadi, ketika kalian bertanya lo udah siap belum bang buat nyerok sekarang gitu, untuk gua pribadi gua jawabannya belum siap. Intinya seperti itu. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.